bagaimana kabar kalian? Baik. Sementara dalam keadaan sehat ya. Tapi Ibu lihat ini banyak yang tidak hadir ya. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu awali pada pagi hari ini dengan pengajian umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awikenamastu, Namasudam, Om Sirastu, Tatastu, Swatu. Sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Jadi puja. Gusti bagus. Tidak ada, dia sakit, Bu. Oh, Gusti bagus. Oke. Terus Moman. Dia ada acara, Bu. Oh, ada acara. Ya. Walaupun kalian temannya berkurang, ya, tapi tetap semangat kalian untuk belajar, ya, jangan sampai putus ya. Yang mau mimpin doa belajar silahkan pimpin satu temannya. Ayo Purwojatuh, itu mimpin. Ayo dah. Anak Purwojatuh, ngawit. Om Purwojatuh Brahmacari Om Santi Om. Ya, sebelum Ibu mulai selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Ya, kalian hafal Garuda Pancasila? Ayo semua berdiri, coba berdiri ya. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ya, untuk hari ini ya anak-anak akan belajar tentang materi Asta Aiswarya, kemudian pembelajarannya IPEK ya atau TPACK ya, menggunakan teknologi digital ya, kayak HP, mungkin yang bisa mengedit video ya, itu yang akan kita praktekkan. Ya, mungkin nanti kalian mengerjakan soal melalui HP. Kalian tinggal klik link yang Ibu kirim. Nah, di situ kalian akan mengerjakan. Ya, kemarin kalian belajar tentang beda. Itu adalah merupakan kitab batang tubuh dari beda. Ya. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar bab 2 itu tentang Asta Aiswarya. Ya, kalian pernah nggak mendengar kata Asta Aiswarya? Ya, Asta Aiswarya itu artinya 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya ada 2 yang Ibu akan jelaskan, yaitu tentang Dika, ada papan Dika. Ya, di sini peserta didik mampu menjelaskan pengertian Asta Aiswarya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Nah, kata Asta Aiswarya, ada yang tahu tadi Asta itu berapa? 8. Kalau Aiswarya kemahakuasaan. Jadinya Jadi Asta Aiswarya 8 kemahakuasaan. 8 sifat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, karena beliau yang maha tahu, maha ada, maha berkuasa. Makanya kita harus mempelajari tentang Asta Aiswarya. Nah, Asta Aiswarya ini juga dilambangkan sebagai Padma Asta Dala. Ada yang tahu nggak itu? Artinya apa? Padma Asta Dala. Coba angkat tangan yang bisa. Padma adalah bunga teratai merah, Pak. Dan
bahasa Sanskerta, Padma diyakini sebagai bunga yang suci oleh umat Hindu. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khas yang dimiliki oleh bunga Padma atau teratai itu sendiri. Bunga Padma mampu tumbuh secara alami di ketiga tempat, yaitu tanah, air, dan udara. Akar dari bunga tersebut dapat tumbuh di tanah atau di lumpur. Kemudian batangnya berada di dalam air dan daunnya terlihat di atas permukaan air. Asta artinya 8, sedangkan dala artinya daun bunga. Jadi Padma Asta Dala artinya bunga Padma atau teratai berhelai 8. Padma atau teratai yang dijadikan singgasana para dewa. Padma Asta Dala itu artinya bahwa Padma Asta itu 8, ya, melambangkan 8 atau teratai yang berhelai 8, ya, atau berkelopak 8. Nah, kenapa menggunakan simbol dari bunga teratai? Ya, karena memang teratai itu dilambangkan bunga yang memiliki kesucian. Dia bisa hidup di air, bisa hidup di lumpur atau tanah, dan di udara. Siapa yang memiliki kekuasaan itu? Dia sang yang dikuasa. Dia sang yang Widi. Kadang kita tidak pernah berpikir ini akan terjadi, tapi nyatanya terjadi. Ya, karena di sini, ya, Tuhan yang Maha berkuasa, Tuhan merajai segalanya, Tuhan yang menentukan kelahiran, kehidupan, dan kematian. Ya, makanya di sini kita harus belajar tentang Asta Aishwarya supaya kita tahu, oh begini loh tentang ketuhanan, keagungan dari Ibu Sang Widi. Nah, kemudian, nah di sini mungkin Ibu tayangkan, ya. Nah, gambar apa itu anak-anak? Banjir. Banjir. Terus apa itu lagi? Ya, banjir bandang, ya. Ya. Nah, dari semua itu, apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya dari kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, atau mungkin kejadian-kejadian yang kita lihat di televisi, ya, banyak sekali menimpa, baik di Lombok maupun di luar Lombok. Kita sebagai umat manusia, apa seharusnya bisa kita lakukan? Yaitu pertama, upaya yang bisa kita lakukan, ya, pertama berdoa. Ya, utamakan ini berdoa. Apalagi kita di Hindu cuma 3 kali loh berdoanya. Coba kalian lihat umat Muslim 5 kali. Ya, tidak 3 kali, itu pun kadang kalian banyak yang anak-anaknya sulit untuk mengikuti jejak orang tua, malas kadang. Di orang tuanya sembahyang, anak-anaknya sih main game. Kalian yang sudah sekolah, ya sekolahkan banyak ilmu. Kalian yang harus rajin, ya, oh supaya saya besok dilancarkan, sekolah saya bisa saya menjadi manusia yang berguna. Nah, ini dia aku tayangkan video, ya. Ini materi tentang Om Swastiastu. Hai teman-teman. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Ya, itu sudah, ya, dari pengertian sama bagian-bagiannya. Sehingga tidak bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Masih. Apa saja itu? Anuna, Lagima, Mahana, Rati, Pratya, Isiswa, Wasiswa, Yatra, Kama, Wasaya.
8 bagiannya, ya. Nah, itu tadi ada yang mau ditanyakan dari pengertian Asta Aiswarya? Tidak. Semuanya bisa ya? Kita pintar nih. Nah, sekarang kalian bentuk 2 kelompok, 2 orang ya. Nah, maksudnya 2 kelompok. Berarti yang cowoknya sini 1 supaya pas ya. Kelompok dari sini dibagikan RKPD. Kalian bikin yang teman tanpa itu ada sih. Ya. Nih, ya lihat di situ. Di sini Bu. Sudah ada gambar. Iya kan, dong nggak usah berjauhan. Yuk, sini Dika. Sini sudah ya. Ya, bukanya ada sini dah. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, diperlihatkan gambarnya ke teman-temannya. Ini contoh gambar dari anima. Anima berasal dari akar kata anu yang berarti kecil atau atom. Ini contoh. Ada sini dong gambarnya, ada sini. Nah, Ini contoh dari gambar prakamya. Kemahakuasaan Tuhan dengan sebuah prakamya menurut asal kata berasal dari akar kata pra yang berasal sebelum atau terlebih dahulu, dan kama berarti hawa nafsu atau objek dari keinginan. Ini adalah contoh dari mahima. mahima ya. Apa itu mahima? Mahima berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata maha yang bermakna besar, agung, utama, luhur, terkenal. Ini adalah contoh dari wasit. Contoh apa? Ini contoh dari wasitwa. Ya, wasit. Menurut asal kata wasitwa berasal dari akar kata wasa yang berarti mengatasi atau menguasai. Sifat wasitwa berarti sang yang widiwasa, bersifat maha kuasa. Ini adalah contoh gambar dari mahima. Ayo Ika dong pikiran. Kata laguma berasal dari akar kata lagu yang berarti ringan. Lagima memiliki arti sifat sang yang widiwasa yang maha ringan. Ini adalah gambar Prapti. Prapti gambar apa itu? Gambarnya apa di sana Prapti itu? Ya, Prapti ada gambar pura. Prapti berasal dari kata akar kata pra dan akti. Pra artinya sebelum atau terlebih dahulu, sedangkan akti berarti mencapai segala. Dengan demikian, istilah prapti itu mengandung arti dapat mencapai segala sesuatu yang dikehendaki. Kemahakuasaan prapti dijelaskan di dalam
Ya, udah selesai? Belum. Lagi satu. Yatra kama wasait wa. Istilah yatra kama Wasayitwa terdiri dari kata yatra yang artinya di mana-mana dan kata kamawasayitwa yang artinya kehendakan berhasil. ya. Sekian presentasi dari kami. Apa namanya itu ada hubungan Iya, mengapa? Yang keduanya mengapa? Mengapa aspek asta aiswarya sangat penting untuk dipelajari? Ya, apa jawabannya? Dari pembelajaran tentang asta aiswarya, kita dapat mengetahui yang didapatkan untuk Siapa yang nulis tadi itu yang baca? menghayati Ya, kemahakuasaan yang widiwasa, yakni hal mengenai 4 niyasa sakti yang berkaitan dengan kebaikan manusia. Ada yang ditanyakan atau kelompoknya? Yang dari kami ada yang ingin bertanya? Ayo, tanya. Tuhan dalam agama itu ada berapa? Tuhan itu dalam agama Hindu itu ada berapa? Tuhan itu dalam agama Hindu hanya ada satu, tetapi sinarnya banyak, penyebutannya berbagai-bagai, bermacam-macam. Bermacam-macam. Yang lain ada yang bertanya? Ada yang tanya lagi? Udah puas dengan jawaban kamu? Udah. Sekian. Sekian presentasi dari kami dan kami akhiri dengan Para Santi. Om Santi Santi Santi. Kalian anak-anak sudah belajar tentang Asta Aiswarya. Siapa yang masih ingat? Apa itu Asta Aiswarya? Kata Asta Aiswarya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 akar kata, yaitu Asta Dan dan Aiswarya. Asta itu artinya 8 dan Aiswarya itu artinya kemahakuasaan yang widi. Nah, adapun bagian-bagian dari Asta Aiswarya di situ ada 8. Yang pertama ada Anima, kemudian Lagima, yang ketiga ada Mahima, yang keempat ada Prakti, yang kelima ada Prakanya, kemudian ada Isitwa, ketujuh ada Wasitwa, dan yang kedelapan ada Yatra Kama Wasayitwa. Dan masing-masing ini memiliki sifat-sifat dari Sang Hyang Widi. Anima sifatnya sangat kecil, lebih kecil dari benda yang terkecil, itu atom. Kemudian yang kedua, Lagima, sifat Sang Hyang Widi maha ringan, lebih ringan dari benda yang ringan. Kemudian yang ketiga, Mahima, sifat Sang Hyang Widi maha besar, melebihi benda yang terbesar. Ya, contohnya matahari. Kemudian ada Prakti. Apa itu? Sifat Sang Hyang Widi bisa menjangkaui. Seperti kayak puja wali yang aku bilang, misalnya di sini ada puja wali atau di rumah kalian, beliau akan selalu hadir. Itu Prakti. Kemudian ada Isitwa. Apa itu Isitwa? Apa Isitwa? Isa yang maha, artinya maha kuasa.
merajai segalanya. Ya. Kemudian ada prakamya. Apa itu prakamya? Ya, ini berarti pra yang berarti sebelum, terlebih dahulu, dan prama berarti hawa nafsu. Ya, dia adalah penentu terhadap kelahiran, kehidupan, kematian. Kemudian yang ke-7 wasitwa. Sifat Sang Hyang Widi Maha Berkuasa. Dan yang terakhir yatra kama wasayitwa, itu sifat Sang Hyang Widi yang menentukan kejadian-kejadian. Tidak ada yang bisa menentang kehendak dan kodratnya. Ya, tadi temanmu sudah maju dengan memaparkan gambar-gambar tadi yang berkaitan dengan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Ada yang bertanyakan dari materi ini? Sudah paham? Masih semangat enggak? Masih. Masih apa enggak? Masih. Ini dulu ya. Ibu bilang tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Ini supaya kalian konsentrasi ya. Kalau 5 kali bagaimana? Itu ya. Oke, ulang ya. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Ya, duduk dah. Berarti ada yang nggak konsentrasi. Ya, ini harus kalian ingat ya, supaya semangat lagi belajar. Silahkan, tadi ibu sudah kirimkan ada link, lihat di grup kalian. Nah, buka ya. Silakan HP-nya. Ya, HP-nya lihat. Sana udah ada ibu kirimkan link, kalian buka, kalian kerjakan. Ayo dikeluarkan HP-nya. Ayo buatkan dah, karena kalian memang harus melihat mengerjakannya lewat HP ya. Ayo lihat di sana di grupnya itu, tinggal kalian klik linknya itu. Santai sebenarnya aja gitu. Ya, satu soal itu poinnya 20. Anda jawab itu. Tadi anak-anak sudah mengerjakan evaluasi ya dari link yang dikirim. Ya, selamat, nilainya cukup bagus ya. Tinggal mungkin ada beberapa, cuma 2 atau 3 orang ini yang masih kurang, ya tolong dipelajari ya, belajar lagi, jangan bukunya didiamkan ya, setel bukunya tapi dibuka-buka lagi ya. Nah, untuk minggu depan kalian pelajari contoh-contoh dari bagian-bagian Asta Aiswarya ya. Ada yang ingin disampaikan dari tadi? Tidak ada ya. Untuk hari ini karena memang waktu juga sudah habis, kalian bisa melanjutkan di rumah, dan pesannya ibu, ingat kalian belajar ya. Nah, dari materi yang ibu sampaikan, apa sih yang kalian dapatkan dari materi tadi? Mengenai apa tadi itu? Tentang Asta Aiswarya. Jadi apa yang kalian dapatkan dari materi tadi? Mengenai apa itu? Kita bisa mengetahui 8 sifat kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi Wasa. Ya, kita mengetahui
8 sifat dari kemahakuasaan Sang Hyang Widi ya. Nanti kita tadinya nggak tahu ya bagaimana sih sifat Tuhan itu. Nah setelah kalian belajar, kalian tahu oh ternyata Tuhan itu ada yang maha kecil, ada yang maha ringan, ada maha besar, maha penguasa, merajai segalanya, menentukan kelahiran kematian, sampai yang tidak bisa menentang kehendak dan kodratnya. Ya, itu yang tadi sudah kita pelajari. Harapannya Ibu kalian lebih giat belajar ya, supaya kalian lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang positif. Ya, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan ya, karena materinya sudah Ibu sampaikan. Kita bertemu untuk minggu depannya ya, ingat dibaca lagi bukunya ya. Untuk hari ini mungkin Ibu akhiri. Siapa yang ingin menutup dengan doa penutup? Matur suksema. Kita tutup pelajaran ini dengan matur suksema. Om Dewa suksema parama asih manaswaru. Pariut sidang sarun pariut sidang. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih dan kita ketemu